warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Kami dari program studi teknologi rekayasa elektronika ingin mensimulasikan proyek setelah yang telah kami buat dengan judul Smart Campus. Kenalkan, nama saya Wali Nugroho, absen 25. Perkenalkan, nama saya Tri Widodo, absen 24. Nama saya Barmadika Bergerja, nomor absen 15. Saya Mas Prana, absen 14. Susunan topologi dan NAT yang pertama itu di sini ada gedung TU sebagai pusat dan lalu ada lab 1, lab 2, lalu di kanan ini ada ruang kelas. Semua ini difasilitasi dengan sistem IoT. Yang pertama di lab TU itu ada server PT, IoT server, terus ada FTP server, DNS server, dan web server. Nah, di TU ini juga ada PC admin. Yang pertama itu admin 1, admin 2, dan access point. Yang tugasnya admin 1 ini untuk memantau jalannya jaringan. Lalu di lab 1 itu ada yang pertama PC dosen 1, terus printer dan proyektor. Nah, ini buat apa sih? Untuk penghubungan PC siswa ini. Ya, terdapat kurang lebih 20 PC. Selanjutnya itu ada di lab 2 kurang lebih sama, ada dosen 2, printer, dan proyektor. Dan ada beberapa PC kurang lebih ya 20 PC sih, sama 1 sama lab 2, 1 dan 2 sama, ada 20 PC. Dan lalu di ruang kelas itu ada fasilitasnya, ada PC dosen, proyektor, dan access point. Nah, tugas ini access point menghubungkan ke smartphone PT mahasiswa atau siswa. Itu adalah susunan topologi di project Superlab ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai konfigurasi NAT. Nah, NAT sendiri itu tugasnya untuk penghubungan secara publik antara PC-nya. Nah, itu tuh bisa dibuktikan saat di ping di sini. Nah, contohnya kita bisa ping seperti ini, ping 8.8.8.8 selama 4 kali, dan lalu akan muncul null loss. Nah, ini bisa dilakukan juga di PC mahasiswa. Itu tuh mohon maaf, itu untuk membuktikan ya apakah konfigurasi NAT itu sudah bekerja apa belum. Jika sudah bekerja, kita ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, itu akan muncul reply ini, dan jika sudah plus 0 itu tandanya NAT sudah bisa digunakan agar terhubung internet isinya. Oke, cukup untuk konfigurasi NAT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu fitur DHCP. Nah, DHCP itu fungsinya untuk alokasi IP secara otomatis. Nah, untuk itu saya akan membuktikannya. Apabila sukses, ini akan muncul. Nah, DHCP request successful. Nah, ini ada muncul ada IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya muncul. Itu tandanya sukses. Gitu.
Baik, selanjutnya ada fitur pemeliharaan server yang ada di gedung TU atau gedung pusat. Di sini atau dalam sistem ini terdapat 4 server yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, web server menyediakan layanan basis web, kemudian DNS server yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP address ke domain tertentu, kemudian ada FTP server agar salah satu PC dari admin ini bisa mengontrol sistem ini dan mengirim atau bertukar informasi ke jaringan yang lain. Dan kemudian yang terakhir ada IoT server yang berfungsi sebagai pusat daripada sistem otomasi IoT yang ada pada Superlab ini atau ada di Smart Campus ini. Untuk simulasi yang pertama yaitu kita coba konfigurasi web server. Nah, kita cek untuk mengecek web servernya, kita buka di PC admin, terus kita buka web browser, terus nah, untuk kita ngecek web server kita harus lebih dulu tahu IP dari web server itu sendiri. Di sini IP-nya 40.20 yang mana merupakan IP dari web server. Kita coba menggunakan IP terlebih dahulu atau tanpa fitur DNS. Dan ya, ini berhasil menyambung dengan web server yang sudah dikonfigurasi di web server ini. Nah, sekarang kita coba cek DNS servernya dengan mengganti alamat IP tersebut dengan domain yang tertera pada DNS server. Kita lihat di DNS. Nah, kita coba www.kampusku.edu. Kita coba cari di web browser juga www.kampusku.edu. Kita run dan hasilnya sama seperti tadi atau tampilannya sama dengan web server yang sebelumnya kita cari. Coba sekali lagi, misal di PC admin yang satunya. Oke, tunggu sebentar. Admin 1 kita coba www.kampusku.edu ya teman-teman. Ini untuk cek DNS bisa tersambung. Ya, alhamdulillah tersambung dengan web server atau sama tampilannya seperti tadi yang ada di admin 2. Nah, itu merupakan konfigurasi web server dan DNS server. Selanjutnya yaitu FTP server. FTP server sendiri digunakan untuk mengontrol server pada PC agar bisa bertukar informasi atau data. Nah, untuk trialnya yaitu kita coba buka PC dari salah satu admin, kemudian buka command prompt. Sebentar, kita lihat IP dari FTP server terlebih dahulu. IP-nya 40.30. Oke, kita
kita masuk ke PC admin, kita coba ketikkan FTP, IP dari FTP server itu sendiri. Saya lupa teman-teman. 40.30. Ya, kita berhasil masuk ke servernya. Terus untuk username-nya kita tulis admin dengan password 123. Nah, kita berhasil masuk ke dalam server di sini ya teman-teman, menggunakan PC admin 1. Untuk quitnya kita ketikkan quit untuk kembali ke mode PC, dan berikut merupakan hasil dari trial FTP server. Oke, terakhir itu adalah konfigurasi otomasi IoT. Di sini ada IoT server untuk sebagai pusat dari segala pengaturan untuk server-servernya sendiri. Pertama, masing-masing gedung itu terintegrasi oleh konfigurasi IoT. Contoh di sini itu ada lampu, ada suhu, sensor suhu, dan juga ada AC. Di masing-masing gedung juga terdapat lampu, AC, dan suhu juga. Pertama, IoT terhubung oleh access point di sini. Ini di config port 1 di sini juga. Di sini access point tuh masing-masing sama dengan SSID IoT admin dan juga passwordnya 1 sampai 8. Nah, untuk menghubungkan agar dapat terhubung secara wireless, masing-masing device IoT harus terhubung juga oleh config IoT di sini, SSID IoT admin dan juga passwordnya sama 1 sampai 8. Kemudian untuk mengecek apakah bisa ada otomasi IoT, bisa dilihat dengan akses PC admin atau PC bebas dengan web browser. Kita tunggu sebentar. Untuk mengakses akun IoT, kita bisa lihat di IoT server itu dengan IP 192.168.40.40. Jadi di PC manapun kita bisa mengakses IoT-nya dengan menginput IP-nya tadi. Nah, untuk username dan password kita bisa daftarkan di IoT server juga. Di sini sudah terdapat 4 akun masing-masing gedungnya. Pertama ada gedung admin itu dengan username admin, lab 1 ya lab 1, lab 2, lab 2, dan terakhir itu ada akun kelas. Nah, untuk aksesnya itu dengan admin, dengan password juga ya. Kita bisa lihat hasilnya itu sudah on. Nah, untuk mengatur otomasinya itu bisa diatur di condition. Nah, sudah saya setting sebelumnya itu adalah jika suhu itu lebih dari sama dengan 17, maka AC-nya itu aktif. Jika kurang dari 17, maka AC-nya mati. Di sini suhu sekarang yakni 19. Jadi suhunya on. Jika saya atur di 15, maka AC-nya akan off. Seperti ini. Nah, untuk lampu itu bisa dikontrol lewat PC. Jadi enggak langsung saklar, bisa di on. Bisa lihat di sini nyala lampunya, terus off, bisa juga mati. Nah, untuk mengatur ke server juga access point haruslah masuk di
Port 0. Oh, maaf, di IoT server. Untuk masing-masing gedung juga masih memiliki kontrol yang sama. Uniknya adalah di sini bisa menginput akun di luar gedung. Jadi misalnya di sini adalah gedung admin, di sini ada PC admin. Kita akan mengakses IoT di lab 1 ataupun lab 2. Kita bisa juga mengaturnya seperti itu. Dengan menginput IP-nya, yakni 40.40. Nah, untuk username itu masing-masing di gedungnya masing-masing. Jadi sebentar. Nah, untuk kelas itu ada kelas. Jadi meskipun kita masihnya di gedung admin, kita bisa mengontrol IoT melalui gedung admin, melalui gedung kelas juga bisa. Contoh ini adalah kelas, bisa kelas. Terus ini. Nah, bisa dilihat di sini adalah PC admin. Kita akan mengatur nyala lampunya ruang kelas. Bisa dilihat di sini juga on, lampu menyala, mati juga di sini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.